Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Salmawati dari kelas AK20A dengan NIM 1057311010720. Pada kali ini saya akan mengambil materi yaitu pengantar perpajakan. Langsung saja kita ke materi pertama atau pembahasan pertama. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Contohnya pajak antara lain pajak PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea materai. Selanjutnya ada dua fungsi pajak, yaitu yang pertama fungsi budgetair. Fungsi budgetair sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, contohnya fungsi budgetair yaitu pajak yang tinggi dikenakan terhadap minimum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Yang kedua, fungsi mengatur, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Slide selanjutnya, syarat pungutan pajak terbagi atas 5. Yang pertama, pungutan pajak harus adil. Yang pertama, pungutan pajak harus adil, sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang, dan pelaksanaan pungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yakni memberikan hak bagi wajib pajak untuk menunjukkan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Yang kedua, pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun warganya. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian. Pungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Yang keempat, pungutan pajak harus efisien. Sesuai fungsi budgetair, biaya pungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pengutnya. Yang kelima atau yang terakhir, sistem pungutan pajak harus sederhana. Sistem pungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Selanjutnya, slide ke-3, pengelompokan pajak. Menurut golongannya terbagi atas 2, yaitu yang pertama pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung
yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Menurut sifatnya terbagi atas dua juga. Yang pertama pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti mempertahankan keadaan wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Menurut lembaga pengutnya juga terbagi atas dua, yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya pajak daerah terdiri atas pajak provinsi, contoh pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak kabupaten kota contohnya yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Selanjutnya tata cara pungutan pajak terbagi atas tiga. Yang pertama stelsel nyata, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pengutnya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan nil diketahui. Yang kedua stelsel campuran, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang. Untuk tahun pajak berjalan, kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar ini tidak didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali. Slide selanjutnya, asas pungutan pajak. Yang pertama, asas domisili, yaitu negara yang berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negara. Yang kedua, asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga, asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pungutan pajak ada tiga, yaitu yang pertama Official Assessment System, yaitu
adalah suatu sistem pungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, self-assessment system, yaitu suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya, yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Yang kedua, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Yang ketiga, fiskus ini tidak ikut campur dan tidak hanya mengawasi. Yang ketiga, withholding assessment system, yaitu besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak. Selanjutnya, tarif pajak terbagi atas 3, yaitu yang pertama, tarif sebanding, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Yang kedua, tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya, besarnya tarif BCA materai untuk cek dan miliar giro dengan nilai minimal nominal berapapun adalah sebesar 1 juta. Yang ketiga, tarif progresif, yaitu presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait pengantar perpajakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.